Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru pengawas. Nama saya Aisyah Najwa dari kelas 12 Bahasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian praktek, yaitu menceritakan kembali cerita teks sejarah yang telah saya buat. Mari kita lihat videonya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali cerita teks sejarah yang berjudul Bapak Tentara Indonesia. Jenderal Sudirman atau biasa dijuluki dengan Bapak Tentara Indonesia, ia lahir di Purbalingga 24 Januari 1916 dan meninggal di Magelang 29 Januari 1950 pada tepat umur dia 34 tahun. Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional, ia pintar dalam membuat strategi peperangan. Dan dia sangat dihormati di Indonesia dan dikenal sebagai sosok yang pintar dan mempunyai kemampuan memimpin dan berorganisasi yang baik sejak dia berumur 15 tahun. Setelah itu, Sudirman menjadi guru dan kepala sekolah di suatu sekolah yaitu Muhammadiyah. Pada tahun 1944, ia bergabung di PETA yang disponsori oleh Jepang. Selama di PETA, Sudirman menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Pertempuran besar yang dipimpin oleh beliau pada saat itu adalah pertempuran Palangan Ambarawa, di mana Indonesia melawan sekutu atau Inggris dan Nica atau Belanda. Dan akhirnya pada 18 Desember Sudirman dilantik menjadi jenderal. Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok yang ahli dalam membuat taktik saat berperang. Pada 14 Desember 1948 Belanda kembali masuk ke Pulau Jawa dan dilakukannya berbagai serangan. Pada 19 Desember 1948 Yogyakarta mampu dilumpuhkan oleh Belanda dan Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan berbagai pejabat lainnya ditangkap oleh Belanda. Akhirnya, pada 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk berperang gerilya. Perang gerilya sendiri adalah respon dari agresi militer Belanda kedua. Strategi perang gerilya bertujuan untuk memecahkan konsentrasi Belanda. Dan pada saat perang gerilya itu berlangsung, kesehatan Jenderal Sudirman sangat tidak memungkinkan karena penyakit yang dideritanya yaitu tuberkulosis atau TBC, yang dimana paru-paru dia hanya berfungsi 50% saja. Padahal Presiden Soekarno sudah memperingati beliau agar tidak ikut perang dalam perang ini. Tetapi menurut ahli sejarah, Jenderal Sudirman pun menjawab, "Tidak, Bung, saya akan tetap bersatu dengan rakyat karena sesuai dengan ucapan saya harus bergabung dengan rakyat, menentukan kemerdekaan Indonesia." Perang gerilya membutuhkan perjalanan panjang di mana Jenderal Sudirman dan pasukannya harus keluar masuk hutan dan melewati jalur pedesaan. Sampai akhirnya kondisi kesehatan Jenderal Sudirman sangat tidak memungkinkan untuk berjalan dan kesehatannya makin memburuk. Akhirnya, Jenderal Sudirman ditandu oleh prajurit setianya. Walaupun beliau sedang sakit, beliau tetap memberikan strategi-strategi dalam perang gerilya dan memberikan banyak motivasi untuk pasukannya. Ya, akhirnya, perang gerilya sangat membuahkan hasil yang sangat baik, yaitu Belanda menjadi kebingungan atas serangan yang secara tiba-tiba. Perang gerilya ini pun dicetuskan oleh Jenderal Sudirman. Di samping itu, Jenderal Sudirman menyiapkan sebuah serangan. Serangan itu dilakukan pada 1 Maret 1949, pagi serentak di seluruh wilayah Indonesia. Fokus pada saat itu adalah serangan ke Yogyakarta pada jam 6 pagi. Sirene di seluruh penjuru Yogyakarta sudah dibunyikan, di mana pertanda bahwa serangan itu akan dimulai.
Selagi Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya di pelosok desa, yang memimpin perang gerilya di Yogyakarta adalah Letkol Soeharto dan lain-lain. Strategi perang gerilya ini dari DI Yogyakarta sampai Jawa Timur menghasilkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu akhirnya Belanda berhasil dipukul mundur oleh Indonesia. Akhirnya perang gerilya Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Serangan gerilya ini ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia. Dan strategi ini juga ditiru oleh Ho Chi Minh sehingga Vietnam Utara menang melawan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Jadi Bapak dan Ibu Guru, telah selesai cerita teks sejarah saya. Semoga cerita teks sejarah saya memberikan informasi yang berguna bagi orang lain dan teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari saya, semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik dari hasil usaha saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.